Assalamualaikum kakang teteh dulur sedanten, kepatuk mali saring kule ning my channel alur cerita. Pripun kabare, menawi selalu baik-baik aja ya. Ya wis katuran. Sejak pertama kali bertemu dengan Aida di mall, terlintas tanya dalam angan saya bahwa sepertinya wajahnya tidak asing lagi. Lalu berusahalah saya untuk mencarinya. Tidak berselang lama, akhirnya saya menemukannya. Ternyata ia tidak jauh dari rumah saya. Di saat itu pula juga keadaan saya lagi tidak baik karena banyaknya bulian dan kehilangan orang yang pernah singgah di hati. Kinanti. Saat itu hidup saya benar-benar berantakan karena dalam hal apapun yang saya lakukan pasti salah. Saya sering dibully, dihina, bahkan dijauhkan teman, hingga pada akhirnya saya selalu menyendiri untuk kebaikan. Tapi ada teman yang selalu dekat, yaitu Jaka. Jaka juga selalu ada di saat sedang baik suka maupun duka. Tapi Jaka jugalah orang yang mempunyai maksud terselubung. Dan Jaka jugalah yang berperan atas kehilangan Kinanti. Singkat cerita, sama-sama patah hati, saya pun langsung menemuinya dan mengajak kenalan. Ia pun tidak menolak dan kami pun saling berkomunikasi dengan baik. Juga membuat rencana untuk pergi jalan ataupun pergi makan. Hingga akhirnya kami pun pacaran. Cewek Jess. Kami pun pergi nonton konser. Kebetulan lagi ada jebolan Indonesian Idol perform di kota saya. Dan tidak sengaja bertemu si Asim yang kebetulan juga sedang menonton bersama pacarnya. Ekspresinya sih agak marah. Ternyata benar, selang beberapa hari si Asim mencoba menghasut si Randy, juga temannya, untuk menyerang saya. Dan hal itu terjadi sehingga dari pasangan mereka tahu bahwa masih menyimpan rasa untuk Aida. Tentu ini membuat Aida stres, depresi, dilema 67 Akhirnya Aida memberitahu hal ini ke pasangannya masing-masing, sehingga mereka dimarahi habis-habisan. Hubungan saya pun dengan Aida akhirnya complicated, acak-acakan gak karuan, bisa dibilang juga gantung. Akhirnya karena hal ini saya pun bercerita kepada Jaka agar saya dapat solusi terbaik. Namun justru si Jaka lah yang mengambil kesempatan untuk merebut Aida dari saya. Saat saya meminta bantuan, dengan sangat liciknya malah memanfaatkan keadaan. Hal ini ternyata terbukti bahwa Aida tidak mau bicara lagi dan selalu menghindar jika saya mengajaknya jalan. Yang bikin saya terkejut, Aida justru mengenalkan saya dengan sahabatnya Lastri. Namun saya menolak karena saya ingin hubungan menjadi lebih baik. Si Lastri sangat agresif, tapi saya tetap menolak hingga akhirnya Lastri pun menyerah. Tanpa diduga, saya melihat mereka berdua sedang bermesraan, sehingga ini membuat hati saya hancur berantakan. Ternyata cinta saya bertepuk sebelah tangan, dan sahabat saya pun berkhianat. Lalu saya menghampiri mereka berdua dan berkata, Aida, inikah alasan kamu untuk tidak denganku lagi? Jaka, kenapa harus Aida? Kenapa harus gue? Setega inikah
lo menikam gue dari belakang? Nangis. Lalu dengan liciknya tertawa jahatnya si Jaka bilang ke saya sambil berbisik di hadapan saya, "Bro, lo mau tahu nggak? Rusaknya lo sama Kinanti itu ulah gue. Hahaha. Ini sungguh menyakitkan hingga membuat saya tersesak. Lalu saya pun pergi dari mereka dan bilang, ingatnya, karma pasti berlaku. Suatu saat kalian juga akan merasakannya. Nangis. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya saya bertemu dengan Aida lagi. Ia menangis dan tidak berani menatap saya. Ternyata ia tengah hamil akibat pergaulan bebas. Demi menutupi aibnya, ia terpaksa menikah di usia dini. Hara. Dan saya pun bertemu dengan Jaka, masih dalam keadaan jomblo. Dia agak sulit dalam mencari pasangan, bukan karena sumpah yang saya lontarkan, melainkan mungkin belum ketemu jodohnya kali. Hara. Sampai di sini dulu ceritanya. Mohon maaf bila ada persamaannya. Ini murni real, tidak ditambah atau dikurangi. Kisah ini juga sudah saya tulis di lagu yang berjudul Kenapa Harus Aku. Dukung terus channel saya guys, agar saya lebih rajin membuatnya lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.